Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obi Mestia Sahib, NIM 64230253. Saya Adinda Trihapsari Rahman, NIM 64231986. Saya Muhammad Fikri Nur Mahendra dari kelas malam 642B29 dengan NIM 64232164. Kita dari kelompok 1. Baik, kita di sini akan membahas mengenai perhitungan persamaan nonlinear dan limit serta sigma di ruang matematika ekonomi. Dan menggunakan metode konvensional pada perhitungan biaya produksi dan biaya pemasaran di posko delivery order. Dan menggunakan moving average untuk menghitung perubahan profit di atas break-even point. Baik, sebelumnya kita akan mengulik sedikit tentang perusahaan yang kita analisa untuk tugas ini. Baik, perusahaan ini bergerak di bidang kuliner, memiliki nama Stego. Mereka menjual produknya dengan harga 75.000 dan mereka mengeluarkan biaya produksi sebesar 50.000. Biaya produksi itu terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja atau koki dan BTKE lainnya. Mengupas produk, steak adalah bagian daripada makanan kesukaan Eropa. Steak berasal dari beef steak yang artinya adalah sepotong daging. Daging yang biasa diolah menjadi steak adalah daging merah. Prospek usaha steak daging memberikan peluang besar pada alasan yang dijelaskan di atas. Biaya produksi adalah penting dari setiap usaha. Menurut Mulyadi 2015-14, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produksi jadi yang siap untuk dijual. Selain biaya produksi, perhitungan biaya pemasaran adalah bagian yang diperhitungkan juga dalam usaha. Menurut Mulyadi 2005, biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Dan menurut Munandar 2007, anggaran biaya pemasaran ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu. Menurut latar belakang khusus, steak adalah sebuah makanan yang namanya berasal dari bahasa Norse kuno, yaitu steak yang memiliki arti panggang, di mana arti nama tersebut telah menjelaskan cara pembuatan steak itu sendiri. Pada dasarnya di Stego ini kami menjual steak ya. Dan perhitungan matematika ekonomi dalam usaha, kita membentukkan landasan teori sebagai panduan konsentrat yang akan kita bahas. Landasan teori yang terkait antara lainnya yaitu manajemen produksi, biaya produksi. Di sini biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku dan biaya bahan penolong serta BTKL juga BOP. Lalu ada biaya operasional perusahaan yang bukan termasuk dari biaya produksi, terdiri dari biaya pemasaran dan juga biaya kantor. Dalam hal ini, pembahasan ekonomi hanya membahas biaya produksi saja dan biaya pemasaran pada delivery order. Harga untuk produk kami adalah 75.000 yang kita jual kepada customer. Namun untuk biaya produksi kita hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000. Baik, pada tanggal 15 bulan Juni 2024, kita sudah menganalisa 3 cabang restoran Stego. Yang pertama yaitu cabang Panglima Polim, yang kedua cabang Pondok Indah, dan yang ketiga yaitu cabang Antasari. Baik, cabang Panglima Polim berhasil mendapatkan total orderan yaitu 5 orderan dan berhasil mendapatkan total porsi yaitu 21 porsi. Kemudian cabang Pondok Indah berhasil mendapatkan 5 orderan juga dan berhasil mendapatkan 15 porsi. Yang terakhir yaitu dari cabang Antasari berhasil mendapatkan 5 orderan juga dan total porsinya yang didapatkan yaitu 25 porsi.
Baik, kita juga sudah menganalisa jam operasional pada restoran ini, yaitu jam operasional mereka yaitu dari jam 10.00 sampai dengan jam 17.00. Berikut adalah data yang sudah kita analisa transaksi pada tanggal 15 Juni tahun 2024 pada ketiga cabang. Yang pertama dari cabang Panglima Polim, dan yang kedua dari cabang Pondok Indah, dan yang ketiga yaitu dari cabang Antasari. Dari orderan-orderan tersebut, omset yang kita peroleh itu di cabang Panglima Polim dengan 21 produk yang terjual, yaitu kita berhasil mendapatkan omset sebesar Rp1.575.000. Lalu untuk di cabang yang Pondok Indah, kita dengan penjualan 15 produk, kita mendapatkan omset Rp1.125.000. Lalu untuk di cabang Antasari, sebanyak 25 orderan, kita mendapatkan omset yaitu Rp1.875.000. Untuk produk dan serta omset yang tadi saya sebutkan, itu semua dipesan melalui delivery order, yang pastinya ada perhitungannya tersendiri, yaitu dimana di setiap 1 kilometer itu kita membuat harga pengiriman Rp5.000. Di sini bisa dilihat bahwa kami telah mengirim sebanyak 15 km untuk cabang Panglima Polim, yang berarti mengeluarkan sebesar Rp75.000. Lalu untuk cabang Pondok Indah, kami mengeluarkan sebanyak Rp80.000 untuk delivery order. Selanjutnya untuk cabang Antasari, kami mengeluarkan sebanyak Rp90.000 untuk delivery order. Berikut adalah analisa Sigma. Pada tanggal 15 Juni tahun 2024, total pendapatan 21 porsi atau 21 unit dari cabang Panglima Polim dari jam 10 sampai jam 16:50. Dan yang kedua yaitu dari cabang Pondok Indah, total pendapatannya yaitu 15 porsi atau 15 unit dari jam 10 sampai dengan jam 16:50 dari cabang Pondok Indah. Dan yang terakhir dari cabang Antasari yaitu total pendapatannya yaitu 25 porsi atau 25 unit dari jam 10 sampai dengan jam 16:50 pada cabang Antasari. Dan hasil penjualan di 3 cabang yaitu 4.575.000 dengan total porsi atau unit yang didapatkan pada tanggal 15 Juni tahun 2024 tersebut yaitu 61 porsi atau 61 unit dalam kurun waktu 38 jam. Lalu bisa disimpulkan bahwa yang terbanyak adalah atau yang tersibuk adalah cabang Antasari. Baik, di sini kita juga sudah menganalisa persamaan nonlinear dari perhitungan profit dari ketiga cabang. Yang pertama dari cabang Panglima Polim dengan total penjualan yaitu 21 unit atau 21 porsi dengan total pendapatan yaitu 1.575.000 dengan total coach yaitu 1.050.000 dan kondisi penjualan kita yaitu di 525.000 atau keuntungannya. Dan selanjutnya dari cabang Pondok Indah berhasil terjual 15 porsi atau 15 unit dengan total pendapatan 1.125.000 dengan total coach yaitu 750.000 dan keuntungan atau kondisi penjualan yaitu 375.000. Dan yang terakhir yaitu dari cabang Antasari, total penjualan atau total yang terjual per unit atau per porsi yaitu 25 porsi dengan total pendapatan yaitu 1.875.000 dengan total cost-nya 1.250.000 dan keuntungannya yaitu di 625.000 rupiah. Jadi total keseluruhan penjualan dari 3 cabang ini yaitu di 1.525.000 rupiah.
Baik, di sini kita juga sudah menganalisa pergerakan profit menggunakan metode moving average dari ketiga cabang. Yang pertama yaitu dari cabang Panglima Polim, total pendapatan porsi atau unit yaitu 21 unit atau porsi dari total 5 orderan. Orderan pertama yaitu 5 porsi atau 5 unit dengan total pendapatan 375.000 dan total costnya 250.000 dan keuntungannya yaitu 125.000. Dan yang kedua yaitu 4 porsi, total pendapatannya yaitu 300.000 dan total costnya yaitu 200.000 dan total keuntungannya yaitu 100.000. Dan yang ketiga yaitu 5 porsi, total pendapatannya yaitu 375.000, total costnya 250.000 dan total keuntungannya yaitu 125.000. Dan yang keempat yaitu 4 porsi, total keuntungannya 300.000, total coachnya yaitu 200.000 dan total keuntungannya yaitu 100.000. Dan yang terakhir yaitu 3 porsi, total pendapatannya 225.000, total coachnya 150.000 dan total keuntungannya yaitu 75.000. Nah, jadi total keseluruhan keuntungannya dari semua orderan atau dari 21 porsi yaitu 525.000. Baik, selanjutnya adalah cabang Pondok Indah. Cabang Pondok Indah berhasil menjual sebanyak 15 porsi atau 15 unit. Pada orderan pertama yaitu berhasil mendapatkan 3 porsi dengan total pendapatan 250.000, total coachnya 150.000 dan keuntungannya yaitu 75.000. Dan untuk total orderan dari kelimanya itu sama, masing-masing 3 porsi semua. Jadi total pendapatannya sama masing-masing 225.000 dan total costnya 150.000 dan keuntungannya masing-masing dari semuanya itu 75.000. Jadi total keseluruhannya dari 15 orderan tersebut yaitu 375.000. Oke, selanjutnya yaitu dari cabang Antasari. Cabang Antasari ini berhasil menjual 25 porsi atau 25 unit dan ini lebih banyak dari cabang-cabang yang lainnya. Dan orderan pertama yaitu 5 porsi atau 5 unit dengan total pendapatan 375.000, total coachnya 250.000 dan total keuntungannya yaitu 125.000. Ini sama seperti yang pada cabang Pondok Indah, cuman bedanya di sini setiap orderan memiliki 5 porsi. Jadi satu orderan masing-masing mereka pesan 5 porsi. Dari 5 orderan ini mereka masing-masing pesannya 5 porsi. Makanya pendapatannya sama di 375.000, total costnya juga sama di 250.000 dan total keuntungannya sama di 125.000. Dari 25 pesanan atau dari 25 porsi atau unit, keuntungannya yaitu 625.000 dari cabang Antasari. Kita akan lanjut ke analisa limits to delivery order, yaitu di mana yang sudah saya jelaskan 1 kilometer itu kita menerapkan argo Rp5.000. Oke. Dimana di sini semua dipesan melalui delivery order yang pastinya ada perhitungannya tersendiri, yaitu dimana di setiap 1 kilometer itu kita membuat harga pengiriman Rp5.000. Di sini bisa dilihat bahwa kami telah mengirim ke banyak 15 km untuk cabang Panglima Polim, yang berarti mengeluarkan sebesar Rp75.000. Lalu untuk cabang Pondok Indah kami
mengeluarkan sebanyak Rp80.000 untuk delivery order. Selanjutnya untuk cabang Antasari kami mengeluarkan sebanyak Rp90.000 untuk delivery order. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.